Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiba wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa thawabihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihi wa khuluhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi rusulika wa imami ahli haqiqatik wa safwatika min khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa unsurna bihi wa aslih syu'unana wa syu'una ummati ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dan mu'minin dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari waktu berjalan terus dan kita sudah di akhir daripada bulan Ramadan, dan kita sudah di akhir bulan Ramadan. Sungguh waktu itu mahal sekali. Orang mengatakan al-waqtu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Betul-betul kita tidak terasa kita sudah di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan, menerima qiyam kita, menerima tilawah kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, dan menerima segala sesuatu yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan lagi, bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kemerdekaan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pertemuan yang terakhir dari yang kita baca, kitab Mukhtarul Hadis Syarif, kitab Mukhtar Hadis, kitab yang disyarah oleh Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid. Sampailah kita pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-59. Al-Hadisut Tasi wal Khamsun, hadis yang ke-59. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataitu harwalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, ana, aku inda dhanni abdi, menurut prasangka hambaku bi, kepadaku. Wa ana, dan aku ma'ahu, beserta dia, idza dzakarani, apabila dia mengingatiku. Fa in dzakarani, kalau dia ingat kepadaku, fi qalbihi, di dalam hati, fi nafsihi, di dalam hatinya, dalam dirinya, dzakartu, maka aku akan mengingatinya, fi nafsi, dalam diriku. Wa in dzakarani, dan bila mana dia ingat kepadaku, fi malain, dalam satu kumpulan, dzakartu, maka aku akan mengingatinya, fi malain, dalam perkumpulan, khairin, yang lebih baik, minhum, dari mereka. Wa in taqarraba, dan bila mana dia mendekat, hambaku mendekat, ilayya, kepadaku, bisibrin, dengan satu jengkal, taqarrabtu, aku akan mendekat ilahi, padanya, dhira'an, dengan satu hasta. Wa in taqarraba, dan bila mana dia mendekat ilayya, kepadaku, dhira'an, satu hasta, taqarrabtu, maka aku pasti mendekat ilahi, kepadanya, ba'an, satu depa. Wa in atani, dan bila mana dia datang kepadaku, yamshi, dalam keadaan berjalan, ataitu, maka aku akan mendatanginya, harwalatan, dengan berlari. Rawahu, meriwayatkan di sini Al-Bukhari, Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis yang terakhir ini adalah dinamakan hadisul qudsi. Itu sudah ada dalam pelajaran sebelumnya, juga ada hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini langsung firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an itu memang namanya asli Qur'an, dinamakan Qur'an. Kalau dibaca satu huruf akan bernilai 10 kebaikan. Satu huruf dari Quran itu nilainya 10 kebaikan. Bagaimana kalau beribu-ribu berapa huruf dalam Al-Quran? Beribu-ribuan huruf, 6.000 lebih daripada huruf. Maka kalau satu huruf 10 kebaikan, kalau satu Quran berapa kebaikan kalau dibaca? Nabi dalam hadisnya, saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif itu satu huruf yang terpisah, lam satu huruf yang terpisah, dan mim adalah satu huruf yang terpisah. Jadi kalau Al-Quran ada janji khusus di dalam membacanya, satu hurufnya ada 10 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi tidak ada janji semacam itu. Begitu juga Al-Quran bisa digunakan untuk sholat, yaitu dibaca ketika setelah seseorang membaca suratul Fatihah. Tapi hadis qudsi tidak bisa untuk menggantikan posisi surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Maka hadis qudsi ini masuk dalam kategori hadis, tetapi memang langsung riwayatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis qudsi, dan ini adalah termasuk hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah, langsung diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda langsung dari Allah. Allah berfirman, aku ini menurut prasangka hambaku. Ini juga sudah diterangkan di dalam hadis yang sebelumnya dulu. Itu di antara maknanya, yaitu prasangka hamba itu di dalam memohon ampunan. Qadiyat beliau mengatakan maknahu fil ghufrani lahu idza istaghfar wal qabuli idza tabat wal idza jabat idza da'a wal kifayat idza talabal kifayah. Kalau orang itu istighfar, maka hendaklah ada prasangka yang kuat di dalam hatinya bahwa Allah memberikan ampunan. Dan begitu Allah SWT, memang Allah adalah zat yang Ghaffar, yang maha pengampun, Tinggal kita tuh mau minta ampun kepada Allah atau tidak. Dan kalau diukur dan dibanding ampunan Allah dengan dosa kita, tidak ada apa-apanya. Maksudnya lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu tentunya lebih luas daripada dosa-dosa. Dalam satu hadis yang lain diterangkan, kalau seandainya seluruh manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan khusus makhluk yang khusus berbuat dosa, sehingga nanti dengan dosanya dia akan minta ampun pada Allah dan akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memperhatikan hambanya, prasangka. Dan itu aslinya adalah sangkaan kuat. Jadi ada sangkaan kuat. Sangkaan kuat itu ya 90%. Kalau sampai 100% namanya yakin. Yakin itu 100%. Yakin itu 100%. Kalau don itu ya 90%. 100% itu apa namanya? Jadi sangkaan yang sangkaan sampai 100 sampai 90%. Sudah sampai 100%, namanya yakin. Maka sangkaan kuat hambanya ketika dia beristighfar, maka adalah punya sangkaan kuat dalam hatinya Allah memberikan ampunan. Maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Saya berdosa, kemudian saya minta ampun pada Allah. Saya yakin, atau maksudnya kalau bahasa kita yakin, saya kuat dalam hatinya bahwa Allah mengampuni dosa
husni wal qabuli idza taba, dan bila mana kita bertobat maka ada sangkaan kuat dalam hati kita bahwa Allah mengabulkan tobat saya, menerima tobat saya. Wal ijabati idza da'a, dan juga kalau berdoa maka adalah punya sikap hati yang sangkaan kuat bahwa Allah akan mengijabahi doa saya. Wal kifayati idza talabal kifayah, begitu juga bagaimana kalau dia meminta diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi dari segala sesuatu, baik yang tidak baik, yang bahaya, maka dia harus punya sangkaan kuat dalam hatinya bahwa Allah akan memberikan kecukupan untuk dirinya. Ini diantara maknanya hadis yang mengatakan di dalam hadis qudsi, aku menurut prasangka hambaku. Hadis yang sebelumnya dulu, faliyadun nabi masya, maka adalah dia nyangka kepada aku terserah sangkaan apa. Maka harus punya sangkaan kuat bahwa kalau dia beristighfar harus punya sangkaan kuat diterima istighfarnya atau diampuni oleh Allah, kalau bertobat diterima oleh Allah, kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah, dan kalau meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini diambil pelajaran dari hadis ini, maksudnya adalah supaya kita ini ada harapan yang baik selalu kepada Allah. Ana idadunya abdi ini, supaya kita punya selalu harapan-harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis ini kita ambil pelajaran, maksudnya mungkin ayakuna tahdiran mimma yajri fi nafsil abdi. Min mislu qouli ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Atau kita harus hati-hati bersikap di dalam hati dengan sangat hati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kalau kamu tampakkan apa yang dalam hati kamu atau kamu samarkan dalam hati kamu, nanti Allah akan menghisab itu semuanya. Karena semuanya adalah dipandang, diperhatikan, didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara maknanya hadis ini. Begitu juga Imam Abu Abbas Al-Qurtubi, beliau mengatakan maknanya dzannul ijabati inda du'a. Maksudnya saya menurut prasangka hamba saya, yaitu sangkaan kuat bahwa akan diberi ijabah ketika dia berdoa, wa dzannul qabuli inda taubah, dan sangkaan kuat bahwa akan diterima ketika dia bertobat, wa dzannul maghfirati indal istighfar, dan juga sangkaan kuat akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia memohon ampunan kepada Allah, wa dzannu qabulil a'mal inda fi'liha ala syurutiha tamasukan bisodiqi wa'dihi wa jazili fadlih. Begitu juga ada sangkaan kuat akan diterimanya amalan-amalan yang dia kerjakan asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya, karena berpegang teguh dengan janji-janji Allah dan juga besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara maksud daripada ana inda dzanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Maka apa yang terbaik, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini wajib. Wajib seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah tidak akan berikan keputusan dan ketetapan pada kita kecuali yang sesuai dengan yang telah mengandung hikmah-hikmah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baguskan husnudzon kamu kepada Allah. Dua perkara yang tidak ada kebaikan di atasnya, di antaranya husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, selalu prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh haram harus husnudzon kepada Allah. Harus wajib husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu beserta hambaku ketika dia mengingatku. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatimu. Ini tentunya ma'iyah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang tahu semuanya,
dan juga mengawasi seluruh umat manusia dan tahu dengan dohiran wa batinannya. Seperti dalam ayat yang lain, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ma yaqulu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala illa huwa ma'ahum aina ma kana. Tidak ada orang yang bermunajat atau saling berbisik di antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Tidak dari 5 orang kecuali Allah yang keenam. Tidak dari yang lebih sedikit dari itu dan lebih banyak dari kecuali illa huwa ma'ahum, kecuali Allah beserta mereka yang maka dimanapun Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, Allah selalu beserta kalian. Hanya saja ini ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah, ada kebersamaan yang khusus ketika manusia itu ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya zikir, fadhkuruni adzkurkum, maka kamu hendaklah ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Wa ana ma'akhina yadhkuruni, dan aku akan beserta dia ketika dia mengingatku. Maksudnya di antaranya Imam Nawawi mengatakan bahwa aku akan beserta dia dirahmati dengan rahmat, wal taufiqi dan taufik, pertolongan, wal hidayati dan hidayah, wa riayati dan penjagaan. Karena Allah SWT, orang yang zikir, orang yang zikir semuanya diketahui oleh Allah SWT. Enggak ada yang enggak diketahui Allah SWT. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Beliau Allah SWT, dia Allah SWT beserta kalian dimanapun kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia akan beserta kalian dimanapun kalian berada. Maka makna di sini wa ana ma'idza idza dzakarani, aku beserta dia. Kalau dia mengingati aku, maka aku akan beserta dia dengan rahmat, dengan taufik, dengan hidayah, dan dengan riayah. Jadi kalau orang itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan sertai, akan berikan rahmat, akan berikan taufik, akan berikan hidayah, dan akan berikan riayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituliskan fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia ingat di dalam dirinya, yaitu dengan sepi-sepian, tidak terang-terangan dalam dirinya, dzakartu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Maksudnya di antaranya yaitu aku akan mengingatinya dengan adanya pahala yang tidak akan aku tampakkan kepada seorang pun. Kalau dia mengingati aku di dalam dirinya, maka aku akan ingati dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingati aku di dalam perkumpulan atau jahran, maksudnya di dalam terang-terangan, dzakartu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan ingat dia di dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Itulah perkumpulannya para malaikat radhiyallahu taala anhum. Habib Muhammad mengatakan indakarni fi nafsihi dzakartu bi sababin la aquttali alai ahadan. Kalau dia mengingatku di dalam, kalau dia mengingati aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dengan pahala yang tidak aku tampakkan kepada seorang. Wa in dzakara jahran dzakarna bi sababin uttali alaihi mala. Kalau dia berzikir atau dia mengingatiku di dalam satu perkumpulan, maka aku akan tampakkan itu pahala, aku akan berikan itu pahala, dan aku akan ingatkan, sebutkan pahala, yang mana pahala itu akan aku tampakkan kepada malaikat-malaikat atau perkumpulan yang lebih baik, yaitu perkumpulannya para malaikat. Wa ana wa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, wa in taqarraba ilayya bi shibrin, dan bila mana dia mendekat kepadaku bi shibrin dengan satu jengkal, satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dira'an. Kalau dia mendekat kepadaku bi shibrin dengan shibr. Shibr ini ma baina
sayil khinsir wal ibham min kafin maftuhin. Jadi khinsir ini apa syibr ini adalah antara ujungnya jari kelingking sampai ujungnya jari jempol. Jempol ketika dia dibuka dalam badan. Satu jika taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya 1 dira'. Dira' insan min tarfil mirfaq ila tarfil asbu'il wusta. Kalau dira itu 1 hasta dari ujungnya jari yang tengah sampai ke bagian siku. Nah, ini 1 hasta. Kalau dia mendekat satu jengkal, maka aku akan mendekatnya dengan 1 dira' atau 1 hasta. Kalau dia mendekat 1 dira' atau 1 hasta, maka saya akan mendekat. Taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Kemudian kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Maksudnya yaitu ini majazi saja, semakin orang itu mendekat kepada Allah dengan usahanya, Allah akan lebih lagi memberikan rahmatnya secara cepat kepada dia. Jadi dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih dekat lagi, lebih senang lagi, lebih mempercepat lagi rahmat-rahmat untuk datang kepada dirinya. Ini adalah supaya manusia ini selalu usaha mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha membuat amal, membuat kebaikan-kebaikan yang diperbuat dimanapun dengan tanpa meninggalkan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam setiap waktu hatinya selalu ingat kepada Allah dan juga amalnya selalu benar sesuai dengan amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah usaha manusia di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila mana dia usaha betul-betul mendekatkan diri, Allah akan semakin dekat dengan dia, rahmat Allah semakin dekat dengan dia, maghfirah Allah semakin banyak untuk dia, hidayah Allah semakin banyak untuk dia, riayah dan penjagaan Allah akan semakin diberikan kepada hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha kita yang sedikit ini akan menjadikan, memancing dan juga mendatangkan cepatnya rahmat-rahmat dan kasih sayang Allah yang datang kepada kita semuanya. Artinya bagi setiap diri kita bagaimana berusaha. Yang pertama, wajib kita perbaiki hati kita dengan banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pelajaran bagi kita bahwa Allah yang maha pendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, selalu mendengar, selalu mengetahui, selalu melihat kita semua dimanapun kita berada, di waktu apapun kita berada, waktu Ramadan, waktu tidak Ramadan, waktu malam, waktu siang, selalu orang itu diperhatikan dan diawasi oleh Allah SWT. Innallaha kana 'alaikum raqiba, bahwa Allah SWT selalu mengintai kalian, maka hendaklah kalian berhati-hati. Bukan hanya bagian zahir yang ditampakkan atau yang tampak yang diketahui Allah, tetapi hati pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, tahu khianatnya mata dan juga tahu apa yang sebenarnya yang ada di dalam setiap hati-hati manusia. Maka bagaimana kita berusaha untuk merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, sehingga akan cepat dan juga akan mendatangkan sifat-sifat ketakwaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pelajaran penting bahwa hadis menunjukkan bagaimana karamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah SWT yang diberikan kepada hambanya dengan usaha. Bagaimana manusia ini usaha untuk mendekatkan diri Allah SWT, maka Allah akan semakin mendekat kepada dirinya. Bagaimana kita usaha di bulan Ramadan yang mulia ini, setelah kita diberi pendidikan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, maka bagaimana kesan Ramadan di tahun ini kita bawa pelajaran pendidikan Ramadan di dalam waktu-waktu setelah Ramadan nanti. Bagaimana pelajaran-pelajaran di dalam Ramadan ini, di dalam kesemangatan kita menjalankan ibadah dan ketaatan,
di dalam mengekang dan juga menjadikan hawa nafsu kita timpa dan kita tahan, maka kita usahakan bagaimana di luar Ramadan pun ada kesan yang baik setelah Ramadan. Dan itulah di antara tanda-tandanya Allah SWT menerima ibadah seseorang, puasa seseorang, qiyam seseorang, akan ada perubahan setelah Ramadan nanti. Bagaimana kita niatkan niat kebaikan setelah selesainya bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah supaya amal-amal kita diterima oleh Allah SWT, sehingga akan menjadi perbaikan bagi setiap diri kita. Imannya bertambah kuat, yakinnya bertambah mantap, ibadahnya bertambah giat, bertambah kuat, muamalah bertambah baik. Begitu juga muasyarah kita dengan keluarga kita, dengan siapa saja bertambah baik. Begitu juga akhlak kita akan semakin tambah baik sebagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita kemanfaatan di dunia wa dunia wal akhirah. Tambah kita semangat di dalam mencari ilmu agama. Di luar bulan Ramadan juga begitu. Bagaimana semangatkan diri kita berjalan menuju majelis-majelis ilmu, menuju majelis-majelis zikir. Untuk apa? Untuk menimba ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia ini sebelum akhirat, dan juga untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala dijadikan perjalanan yang mudah, sepi daripada rintangan-rintangan yang menjerumuskan kita menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tilawah kita diterima, qiyam kita diterima, syiyam kita diterima, sedekah kita diterima, zakat kita diterima, dan kita menjadi hamba Allah yang diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya atau bila mana ada salahnya dari kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama bulan Ramadan ini yang telah kita kaji selama ini, mudah-mudahan betul-betul mendapatkan kita diberi oleh Allah kemanfaatan dan barakah daripada sabda-sabda Rasulullah SAW. Hati kita bisa bertambah baik, amal kita bertambah baik sesuai dengan yang diajarkan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hubungan hati kita semakin baik dengan guru-guru kita dan seluruh orang iman, menjadi orang-orang yang baik di dunia dan dikumpulkan dengan orang yang terbaik nanti dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Selama kami menyampaikan dalam kajian ini, bila mana ada salah, bila mana ada yang tidak benar, maka itu datang dari kebodohan saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tauba tafsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli yaqta bi kulli sunni sallallahu wa sallam rabbi alaihi habbi wa alihi wa sahbihi ajata tasisubi walhamdulillahi fil badi wa tadahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun